Saya akan melanjutkan materi khotbah saya dari 2 minggu yang lalu mengenai hati seorang yatim dibandingkan dengan hati seorang putra. Tuhan menghendaki Anda dan saya hidup sebagai putra dan bukan sebagai anak yatim. Klik. Ada 2 ayat yang sudah kita baca bersama-sama 2 minggu yang lalu. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18 bagian A. Di sana Yesus sendiri berkata ketika dia bersiap untuk menebus dosa-dosa umat manusia di atas kayu salib, dan tidak lama setelah itu dia akan naik ke surga. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Artinya Tuhan tidak menghendaki Anda dan saya menjadi atau memiliki roh anak yatim piatu. Melainkan seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 15, di sana dikatakan tentang Anda dan saya, orang percaya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Haleluya. Berapa banyak percaya di sini bahwa kita orang percaya adalah anak-anak Allah dan bukan sekedar yatim piatu karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam kita dalam keadaan apapun. Klik. 3 ayat berikutnya saya ingin kita membacanya bersama-sama. Diambil dari Galatia 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang memungkinkan kebenaran ini digenapi bagi Anda dan saya. Jadi kita ini anak. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, datanglah seperti seorang anak kepada bapaknya. Karena kita memiliki seorang bapa yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Apa ciri-ciri anak? Seperti apa anak harus hidup? Kita sudah melihat beberapa hal yang membandingkan antara yatim dengan anak, dengan putra. Kita sudah belajar bagaimana kedua perspektif ini, hati seorang yatim dan hati seorang putra, berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita memandang Tuhan. Karena tadi dikatakan kalau seorang hamba melihat Tuhan itu takut. Seperti hamba datang kepada tuannya, apalagi kalau dia baru saja membuat kesalahan, pasti dia takut. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, itu juga dipengaruhi apakah kita seorang yatim atau seorang putra. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri, tentang gambar diri, apakah kita memandang diri sendiri dengan cara seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti citra yang Tuhan ciptakan kita dan Tuhan maksudkan bagi Anda dan saya. Bagaimana kita melihat dan memandang otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Seorang yatim selalu merasa terancam kalau ada otoritas
di atas kehidupan mereka karena mereka menganggap otoritas itu sebagai orang yang suka mengontrol, orang yang suka mengendalikan, orang yang suka mengekang. Tetapi seorang putra melihat otoritas, kita bersyukur karena Tuhan menempatkan orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita, yang bisa mengarahkan hidup kita, yang bisa memberikan masukan di dalam kehidupan kita. Jadi hal tentang yatim dan putra ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Karena itu hari ini dalam waktu yang ada saya mencoba untuk menjabarkan, dan mohon maaf kalau beberapa slide berikutnya itu semuanya dalam bahasa Inggris, tetapi pengulasannya tetap dalam bahasa Indonesia karena ini aslinya pengajaran dari bahasa Inggris. Dan saya mengaku dosa, saya terlalu malas untuk menerjemahkannya di PowerPoint. Sekaligus Anda bisa belajar bahasa Inggris. Haleluya. Klik. Mari kita lihat 5 hal yang pertama yang membandingkan antara the heart of a son, hati seorang putra, dengan the heart of an orphan. Orphan itu yatim piatu. Orang yang bertumbuh besar tanpa figur ayah, tanpa figur ibu. Itu an orphan. Apa perbedaannya? Supaya Anda dan saya tahu sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Perbedaan yang pertama adalah sons build the house. Putra itu turut membangun rumah. Apapun bentuk rumah itu, bisa rumah Tuhan, bisa keluarga yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan Anda, ataupun pekerjaan, bisnis, karir yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup Anda. Seorang putra, dia selalu membangun. Sedangkan yatim, mereka hanya melakukan seminimal mungkin. Itu pun mereka karena terpaksa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seorang putra itu mau melakukan kehendak Bapa. Tetapi seorang yatim, dia merasa harus melakukan kehendak Tuhan. Berbeda besar antara mau dan harus. Anda melayani karena mau atau karena harus. Itu membedakan antara apakah Anda hidup sebagai seorang yatim atau Anda hidup sebagai seorang putra, seorang anak. Kalau Anda mentaati perintah Bapa, itu Anda anggap sebagai keterpaksaan, satu kewajiban, satu hal yang harus Anda lakukan. Anda masih memiliki roh yatim, mohon maaf. Seorang anak, dia dengan rela, dengan tulus, dengan ikhlas, dia mau melakukan kehendak Bapaknya karena dia tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi hidupnya. Haleluya. Ini juga membedakan antara apakah kita sebagai orang-orang percaya, kita membangun rumah Tuhan. Saya sampaikan di puncak waktu itu bahwa kerinduan saya, gereja Mount Hermon bukan hanya eksis ketika generasi orang tua saja masih ada. Saya punya kerinduan dan saya yakin ini kerinduan Anda semua sebenarnya. Bahwa gereja ini pun masih akan tetap eksis di generasi-generasi berikutnya. Generasi anak, generasi cucu, cicit, buyut, dan seterusnya. Kalau Anda hanya peduli dengan generasi Anda, itu Anda memiliki roh yatim. Tapi seorang anak, dia tahu silsilah keluarga itu harus berlanjut. Anda juga tidak mau kan silsilah keluarga Anda berhenti? Makanya yang susah punya anak atau yang mandul selalu berusaha punya keturunan.
Demikian juga kita sebagai orang percaya yang dipercayakan rumah Tuhan. Mari kita anggap ini adalah rumah kita sendiri, dan ini harus menjadi rumah Tuhan bagi generasi penerus kita. Haleluya. Yang kedua, dikatakan bahwa sons hold the father's vision. Ini mirip-mirip dengan yang pertama sebenarnya. Dia mau melakukan visi daripada bapaknya. Seolah-olah visi itu adalah miliknya sendiri, dan dia akan berusaha sedemikian rupa bagaimana visi itu bisa digenapi. Tapi seorang yatim, dia pilih-pilih. Ada visi yang dia tidak suka, dia tidak mau lakukan. Dia hanya suka dengan visi-visi yang sesuai dengan keinginan dan kesukaan hatinya. Visi Bapa secara universal, secara general, Anda dan saya, Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita mau dan rela hati untuk mengejar, berupaya bersama-sama dengan Roh Kudus tentunya, karena bukan dengan kuat dan gagah kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi kesaksian yang baik, memberitakan Injil di mana kita berada. Inilah yang membedakan antara seorang yatim dengan seorang putra, yaitu rasa memiliki. Apakah kita memiliki rasa memiliki? Apa yang Tuhan kasihi, apa yang Tuhan hargai, apakah kita memiliki rasa memiliki terhadap hal-hal yang Tuhan mau kita rawat, kita pelihara, atau kita memilih untuk lakukan saja seminimal mungkin? Itu yang membedakan antara apakah kita yatim atau kita seorang putra. Bahkan dalam keluarga kita pun, seorang anak yang baik, dia akan berusaha tahu apa yang menjadi visi, kehendak dan kerinduan bapaknya. Dan dia akan berusaha dengan segenap hati, taat, tunduk, sehingga dia bisa menggenapi visi itu, menjadi bagian yang berkolaborasi di dalam keluarga itu untuk mencapai misi itu. Yang ketiga, putra di dalam bahasanya itu selalu memakai bahasa-bahasa persatuan, bahasa keluarga. Sedangkan seorang yatim, terminologinya itu selalu isinya aku, saya, diriku, hakku. Tapi sebagai seorang yang berorientasi kepada keluarga, bahasa kita harus berbeda. Sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai keluarga di dunia ini, kita tidak boleh menonjolkan ego. Bahasa yang tepat adalah kita. Mari kita bekerja sama. Mari kita berjalan bersama-sama. Mari kita saling mendoakan one another, satu sama lain. Bukan menonjolkan ego, itu karena aku. Tapi karena kita, karena kami. Dan ini milik kita, bukan hanya milikku. Dia tidak menonjolkan egonya. Seperti kopi kan. Kopi itu disebut kopi. Kopi ini egois juga. Padahal untuk dia menjadi kopi yang bisa Anda minum, tidak hanya butuh kopi. Memang dia butuh bubuk kopi, tapi dia juga butuh air. Dia butuh gula kalau Anda suka manis. Dia butuh susu kalau Anda suka kopi susu, tidak suka kopi hitam. Tapi tetap disebutnya kopi. Pelajarannya adalah bagian yang tidak terlihat pun ternyata juga penting. Bukan hanya bagian yang kelihatan.
Anda bisa punya bangunan ditopang dengan tembok. Tembok itu juga egois. Namanya tembok. Tapi terdiri dari ada semen di sana, ada pasir, ya kan? Tapi sebutannya tembok. Jadi bagian yang kelihatan itu sama pentingnya dengan bagian yang tidak kelihatan. Demikian juga Anda bisa berhasil. Jangan terlalu cepat untuk berkata itu karena aku. Oh, aku begini, aku begitu. Ada orang-orang yang tidak terlihat yang mendoakan Anda setiap hari supaya Anda berhasil. Terlebih penting daripada orang-orang itu, ada Tuhan yang kasih Anda kehidupan, yang kasih Anda kesehatan, yang kasih Anda fasilitas, sehingga Anda bisa berhasil. Jadi kalau Anda bisa berhasil, bukan karena aku, tapi karena kita. Haleluya! Kalaupun tidak ada orang yang mendoakan Anda, Yesus berdoa syafaat bagi Anda. Jadi jangan pernah berkata bahwa ini karena usahaku. I'm a self-made man. Itu kan bahasa yang keren hari-hari ini. Aku kaya karena itu usahaku. Mohon maaf, sehebat-hebatnya Anda, Tuhan lebih hebat dari Anda. Dan Anda bukan Tuhan. Berkaitan dengan yang keempat. Seorang anak itu orientasinya keluarga. Sedangkan yatim itu, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya issue oriented, itu cari-cari perkara, hal-hal kecil, hal-hal yang sepele dibesar-besarkan. Hal-hal yang tidak prinsip dijadikan isu yang besar sehingga memecah belah. Orang yang berorientasi pada keluarga itu menghargai perbedaan yang ada. Asal perbedaan itu bukan hal yang prinsip, ya sudahlah, tutup mata deh. Masalah gereja itu paling gampang. Kalau bicara doktrin, itu prinsip. Kalau ada gereja yang tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan yang benar, tinggalkan gereja itu. Tapi kalau bedanya hanya, oh di sana pakai orkestra, di sini tidak ada orkestra. Oh, itu bukan hal yang prinsip, tidak perlu dipermasalahkan. Haleluya. Oh, di sana nyanyinya nggak pakai tepuk tangan, kita lompat-lompat, nari-nari, tepuk tangan, nggak usah dipermasalahkan. Haleluya, itu bukan hal yang hakiki, bukan hal yang tentang surga dan neraka. Doktrin itu berpengaruh apakah Anda akan berakhir di surga atau di neraka. Kalau Anda aliran Kristen progresif, mohon maaf, Anda boleh progresif, tapi progressively going to hell. Mohon maaf saya keras. Karena Yesus Kristus satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Anda boleh progresif, tapi progresif yang benar dong. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu memang progresif. Alkitab pun progresif, tapi progresifnya berdasar dan benar. Haleluya. Bedakan antara kompromi dengan perbedaan. Kalau masalah perbedaan, ya sudahlah, mari kita saling mengerti. Tapi kalau sudah kompromi, itu beda. Kompromi itu artinya dia sudah tidak sesuai dengan standar yang benar. Yang kelima, ini terhadap otoritas. Tadi saya sudah singgung sedikit. Seorang putra, kalau ada otoritas
yang Tuhan tempatkan atas hidupnya, dia akan bersyukur. Aku punya orang yang berjaga-jaga atas hidupku. Aku punya orang yang mengawasi aku. Aku punya orang yang bisa mengarahkan hidupku. Tapi seorang yatim, dia nggak demen tuh yang namanya otoritas. Dia mau-maunya dia. Dia rasa dia nggak mau diatur sama orang lain. Dia merasa aku hidup bebas kok. Ini kan hidupku. Saya mau katakan dalam hal otoritas tidak ada salahnya kita menjadi orang yang kritis terhadap suatu keputusan. Tapi ada yang salah kalau tujuan kita kritis adalah untuk merendahkan, menjatuhkan, atau mencari-cari kesalahan. Itu ada yang salah. Memang kita harus menjadi manusia yang logis, yang kritis, yang bisa berpikir, yang punya prinsip benar. Tapi jangan kita pakai itu untuk kemudian pokoknya keputusan orang lain salah. Cuman keputusanku yang benar. Pilihan orang lain salah. Hanya hikmatku yang benar. Itu kembali lagi ke poin 3 tadi. Aku dan aku. Jadi kita harus bisa membedakan antara orang-orang yang kritis. Orang-orang kritis ini harus kita hargai. Tapi jangan menjadi orang yang susah atau tidak mau diatur. Nah, ini beda. Kita bisa kritis, tapi kalau sudah susah diatur, tidak mau diatur, ya itu sudah beda. Beda, itu Anda punya roh yatim yang suka memberontak. Karena Anda tidak biasa dikontrol hidupnya. Tidak biasa ada kekangan, ada batasan dalam hidupnya. Saya punya satu kolega di kantor. Ini kisah nyata. Dia sudah terbiasa bekerja, tidak ada yang ngawasin. Karena bosnya ini merangkap jabatan. Jadi bosnya ini sangat-sangat sibuk. Dia nggak sempat untuk mengurusi hal-hal sehari-hari. Satu kali terjadi perubahan di dalam struktur organisasi di perusahaan. Tiba-tiba antara dia dengan bosnya yang lama ditaruh satu orang yang kerjanya hanya ngurusi pekerjaan sehari-hari. Jadi yang dari tadi tidak ada yang ngawasin dia. Dia mau pulang kantor jam 3, mau pulang kantor jam 5, mau habis makan siang pulang. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang mengawasi. Sekarang, setiap 1 jam ada yang nanya, kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Tugas yang aku kasih sudah dikerjakan atau belum? Nggak tahan, saudara. 6 bulan resign. Padahal dia sudah bekerja mungkin hampir 10 tahun di perusahaan itu. Dan memang selama hampir 10 tahun itu dia bebas, merdeka. Tapi begitu dikasih otoritas, jebret. Semua tingkah lakunya, semua perilakunya terekspos. Dia mulai terganggu dan terusik. Roh yatimnya mulai keluar. Dan dia nggak tahan. Dia justru menyalahkan. Dia keluar, ditanya, kenapa kamu mau keluar? Karena saya nggak cocok sama bapak, katanya. Saya nggak suka hidup saya diatur. Bayangkan orang kerja di kantor tidak mau diatur. Jangan kerja di kantor kalau tidak mau diatur. Kerja saja jadi businessman. Businessman pun harus ikut aturan. Itu masalahnya. Jadi kalau kita sama Tuhan ditempatkan otoritas di atas hidup kita, kita harus bersyukur. Karena firman Tuhan katakan otoritaslah yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Justru kita harus menghargai otoritas. Amin. Ada yang mendoakan kita, ada yang pedulikan kita, ada yang nanyakan kalau kita sudah lama tidak ke gereja, ditanya,
Jangan Anda merasa terusik. Ngapain nanya-nanya? Loh, nggak nanya salah, katanya nggak peduli. Nanya pun Anda tersinggung. Serba salah kan? Tapi itu nggak ada di Mount Hermon. Ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Haleluya. Itu yang membedakan antara seorang yatim dengan seorang putra. Seorang putra dia tenang saja kalau ada otoritas di atas hidupnya. Dia bersyukur. Haleluya. Klik. 5 berikutnya. Perbedaan antara seorang putra dengan seorang yatim. Seorang putra itu akan membangun orang lain. Build into the lives of others. Dan dia mau pass on their baton. Itu artinya dia mau mempersiapkan generasi penerus. Dia mau mengedukasi generasi penerus, membina mereka, mempersiapkan generasi penerus menjadi pemimpin yang suatu hari menggantikan mereka. Berbeda dengan seorang yatim. Seorang yatim dia akan terancam kalau ada orang baru, apalagi orang ini bertalenta, orang ini wah populer. Dia terancam. Dia takut. Dianggap sebagai saingan. Di dunia sekuler ini seringkali terjadi. Sehingga ketika atasan dan bawahan yang begitu talented, yang begitu bright, artinya cemerlang, justru diredam supaya tidak mengalahkan atasannya. Atasannya takut suatu hari nanti tiba-tiba dia yang menggantikan kita. Tenang saudara. Jabatan Anda, posisi Anda, Tuhan yang tentukan. Haleluya. Lakukan saja yang terbaik. Yang Anda tahu, yang Anda bisa. Tidak perlu merasa terancam. Tidak perlu merasa paling hebat di dalam sebuah organisasi. Oh, kalau nggak ada aku pasti nggak jalan. Kalau nggak ada aku pasti berantakan. Mohon maaf, nggak ada Anda, tinggal cari pengganti. Saya tidak meremehkan Anda. Anda semua berharga. Tapi kalau Anda sudah mulai punya sikap yang menonjolkan ego, mohon maaf, Anda tidak diperlukan di sini. Kita bicara tentang kerjasama tim. Maju bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Berkorban bersama-sama. Di kantor juga kan? Coba Anda jalan sendiri. Anda mengejar visi Anda sendiri. Tanpa pernah konsultasi dengan kolega, dengan atasan Anda. Pasti bermasalah. Sekalipun kelihatannya ide Anda cemerlang. Bersama-sama, one another. Tadi kembalikan, ini semua berkaitan sebenarnya poin-poin ini, saudara. Ya, tidak melihat orang lain sebagai saingan, tetapi sebagai kolaborator. Mari kita kerja sama-sama. Tidak perlu kita menjatuhkan orang lain untuk mengangkat diri sendiri. Supaya kita kelihatan hebat, orang lain harus salah, orang lain harus rendah. Tidak perlu seperti itu. Yang ketujuh, sons born newcomers into the family. Orphans gather new people to themselves. Artinya apa? Putra itu tidak mencerai-beraikan, tetapi merangkul. Kalau Anda seorang putra, Anda tidak akan membangun gereja di dalam gereja. Anda tidak akan mengumpulkan orang-orang kepada diri Anda sendiri, tetapi Anda akan mengumpulkan orang-orang bagaimana bisa menunjang visi secara bersama-sama. Bukan mau-maunya Anda sendiri.
orphans, kalau Anda seorang yatim, Anda berpotensi untuk mengumpulkan massa untuk memberontak. Karena tujuannya diri Anda sendiri, visi Anda sendiri. Saat tidak puas dengan otoritas, Anda akan cenderung membangun opini untuk melindungi reputasi Anda. Teman kantor saya yang tadi resign itu, sebelum dia resign, dia keliling ke semua kenalan dia, membela diri. Dia bilang bahwa, bukan salahku aku ini resign. Tapi salah atasanku yang tidak menyesuaikan diri dengan aku. Loh, atasan kok disuruh menyesuaikan diri dengan bawahan, mana ada cerita. Anda sebagai bawahan harus menyesuaikan diri dengan atasan. Namanya juga di kantor. Kalau Anda tidak bisa menyesuaikan diri dengan atasan Anda di kantor, mohon maaf, cari tempat kerja lain. Masa Anda kerja sama orang kok Anda suka-suka? Haleluya. Ini saya bicara bukan hanya dalam konteks gereja, tapi dalam konteks keseharian kita. Dalam kita bekerja, bagaimana kita menjadi orang yang beretika. Anda harus ikut aturan kan di kantor. Ya saya tahu sih di gereja kadang-kadang kita semua ini meremehkan karena ya kita kekeluargaan. Banyak dari kita yang pelayanan sukarela tidak dibayar. Jadi seolah-olah kita meremehkan pelayanan di gereja, itu pun gak benar. Itu menunjukkan kualitas Anda. Dan pada akhirnya menunjukkan kualitas gereja kita. Jadi gereja kita ini nggak bagus bukan karena kepemimpinannya tidak bagus, tetapi karena kita semua tidak berkontribusi menunjukkan yang baik. Gereja yang baik bukan cuma karena gembalanya baik, tapi jemaatnya juga harus mendukung. Mari kita sama-sama bagaimana supaya gereja kita menjadi dan terkenal sebagai gereja yang baik. Itu membutuhkan upaya yang bersama-sama. Membutuhkan kerjasama dari para putra dan putri Allah. Bukan hanya individu-individu tertentu. Haleluya. Yang kedelapan, seorang putra dia akan fokus bagaimana aku bisa berkontribusi. Dia fokus pada pelayanan. Bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan cuman bagaimana supaya aku kelihatan keren sendiri. Orang lain mah bodoh amat. Itu kan. Orphans focus on appearance and how to look good for themselves. Dengan kata lain, seorang yatim itu mau keuntungan, mau manfaatnya, tapi tidak mau pengorbanan. Tapi seorang putra, dia rela berkorban, sekalipun tidak ada manfaatnya, sekalipun tidak ada untungnya, tapi Anda rela berkorban. Itu baru anak. Tidak ada perhitungan. Kalau yatim itu hitung-hitungan dulu untung rugi. Kalau aku begini, apa untungnya? Kalau nggak untung, lebih baik aku nggak kerjakan. Padahal itu menjadi berkat bagi orang lain. Anda banyak diemnya siang ini, nggak apa-apalah. Karena ini memang materi yang sangat berat. Bukan materi yang ecek-ecek, saudara. Tapi Tuhan mau supaya Anda dan saya hidup sebagai putra dan putri Allah. Seorang putra, dia transparan. Dia dengan terbuka akan sharing. Kalau punya pemikiran, kalau punya ide, bahkan kalau punya perasaan yang gak enak, dia akan terbuka. Bukan diem-diem, tiba-tiba hilang. Ada dua tipe orang kalau mau keluar gereja. Ini dari pengalaman saya. Saya cuma ngambil contoh Mount Hermon aja.
Yang pertama, ini contoh yang baik. Dia mau keluar, dia ngomong dulu. Aku merasa gereja kita itu seperti ini, kurang itu. Oh, saya kalau dengar itu, saya sangat menghargai Anda. Saya tidak pernah terancam dengan kritikan. Saya terbuka terhadap fakta. Karena apa yang saya rasakan bisa jadi beda dengan apa yang Anda rasakan. Apa yang saya amati berbeda dengan pengamatan Anda. Pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Anda. Dan saya perlu semakin banyak masukan, itu lebih baik. Sekalipun mungkin saya tidak akan bisa mengakomodir semuanya. Tapi saya sangat menghargai kalau ada orang yang datang ke saya. Aku mau keluar gereja nih, karena aku nggak puas. Aku begini, aku begitu. Ini yang aku rasakan. Disitulah muncul dialog. Yang pada akhirnya ada dua kemungkinan. Orang itu tetap keluar, tapi minimal dia keluar baik-baik. Saya diajarkan dalam hidup, jangan pernah membakar jembatan yang Anda lewati untuk menyeberang. Karena Anda tidak pernah tahu suatu hari Anda harus balik dan lewat jembatan yang Anda sudah bakar. Nggak ada lagi jembatannya. Ini berlaku untuk kehidupan kita secara umum, bukan hanya bicara pindah gereja atau pindah berjemaat, bukan hanya itu. Makanya kalau mau memutuskan persahabatan pun lakukan dengan sopan. Lakukan dengan baik. Karena Anda tidak pernah tahu suatu hari Anda butuh pertolongan orang ini. Kalaupun bukan Anda yang butuh, anak Anda mungkin butuh pertolongan anaknya dia. Kita nggak pernah tahu, saudara. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan, don't burn the bridge behind you. Jangan bakar. Anda mentang-mentang sudah nyebrang nih. Anda hancurkan jembatan itu. Hati-hati, saudara. Jadi kemungkinan yang pertama, orang itu tetap keluar. Nggak apa-apa, minimal dia keluar baik-baik. Tapi, kalau sudah ada dialog, ada kemungkinan yang kedua. Orang itu nggak jadi keluar. Karena dia sekarang mengerti perspektif dari pemimpin. Dia melihat dari cara pandang yang lain. Dan dia sadar. Oh, kalau gitu aku nggak jadi keluar. Oh, itu saya acungin jempol. Kalau saya punya 10 jempol, saya kasih 10 jempol. Tapi ada cara kedua yang menurut saya nggak sopan. Dan kita perlu belajar etika. Kalau ini, ya sudahlah, nggak apa-apa, saya pun terserahlah. Itu keputusan masing-masing, itu hidup Anda, ini hidup saya, pilihan masing-masing. Cuman pamit doang. Nggak ada babi ibu, nggak ada. Pamit doang. Pak Ben, mulai bulan depan nggak usah jadwalkan saya lagi ya. Mulai bulan depan nggak usah mengharapkan saya hadir lagi ya. Kenapa? Nggak ada balasan. Kalaupun ada balasan, ya balasan yang saya sudah tahu juga, karena mau pindah. Kenapa mau pindah? Nggak tahu. Ya lagi mau pindah aja. Tolonglah. Nggak apa-apa kok Anda pindah gereja, saya nggak marah, saya nggak akan mengirim Anda ke neraka hanya karena Anda pindah gereja. Anda tidak akan ke neraka karena Anda pindah gereja, enggak. Selama Anda melayani, Anda tetap percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terserah. Tapi maksud saya, jadilah manusia yang beretika. Karena Anda seorang anak, bukan seorang yatim. Haleluya. Karena Anda diam-diam, makin saya tindas dengan firman ini, saudara. Berbesar hati dong.
Anda mau keluar dari kantor aja, apa yang Anda harus lakukan? Kabur? Yaitu Anda akan di blacklist. Anda kan pasti tulis surat pengunduran diri kan? Di dunia aja Anda sopan loh. Masa di rumah Tuhan Anda tidak bisa membawa etika yang sama ke dalam dunia rohani? Kenapa tidak? Haleluya! Saya sih senyum-senyum aja. Anda mungkin yang udah, kapan selesai ini? Kapan selesai? Sebentar lagi selesai. Tenang. Anda sudah gelisah. Saya capek juga berdiri di sini, saudara. Saya baru sembuh dari sakit. 2 minggu yang lalu saya khotbah di sini. Setelah itu langsung sakit 2 minggu. Haleluya. Yang ke-10, seorang putra itu secure. Dia kalau terima teguran, terima koreksi, oh dia sangat senang. Saya bekerja di kantor. Saya kalau punya kesempatan, di setiap kesempatan yang ada, saya selalu tanya sama bos saya, Pak, saya kurang apa? Saya salah apa? Ada nggak yang bisa saya perbaiki supaya ke depannya saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Saya tanya, saya mencari feedback. Karena saya belajar hidup sebagai seorang anak. Saya tidak pernah terancam dengan teguran. Anda mau kritik saya ucapkan terima kasih karena Anda mau ngomong sama saya. Tapi seorang yatim, mohon maaf, seorang yatim itu merasa dia harus benar. Makanya kalau ditegur dia tersinggung. Tersinggung sih nggak apa-apa. Karena kita semua manusia punya perasaan. Kita itu manusiawi tersinggung itu. Tapi apa yang kita lakukan dengan ketersinggungan kita, itu menunjukkan apakah kita seorang anak atau seorang yatim. Seorang yatim, kalau dia sudah tersinggung, dia nyalahkan orang lain, nyalahkan lingkungan, nyalahkan pemimpin, dia balas pemimpinnya, dia balas orang yang menegur dia. Kamu kan juga gitu, bahkan kamu salahnya lebih besar daripada aku. Itu namanya counter attack. Itu cuma ada di sepak bola sebenarnya. Tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang suka nonton sepak bola, Anda tahu kan counter attack. Lagi enak-enaknya nyerang di gawang lawan, tiba-tiba bola itu melambung ke gawang Anda sendiri. Ya kan? Itu counter attack. Serangan balik yang tiba-tiba. Anda kalau ditegur suami, istri, orang tua, anak, jangan terlalu cepat jawab. Saya punya anak kadang-kadang karena sudah pinter, kalau ditegur, Dedi juga begitu. Kalau enggak begitu, ya, oh, Dedi waktu itu juga pernah salah. Ya namanya manusia, mana ada yang enggak pernah salah. Anda mau cuci piring sebersih apapun, mau pakai sabun seberapa banyak pun, tetap ada kumannya. Percaya sama saya. Kalau mau cari kuman ada di mana-mana. Anda sudah semprot nih ruangan nih. Anda sudah semprot nih. Habis salaman sama orang, Anda semprot pakai hand sanitizer. Masih ada kumannya. Kalau dicari. Belajar menerima teguran. Menerima masukan. Tanpa counter attack. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Lebih baik tidak usah diteruskan. Hanya saya berdoa supaya kita semua di sini, kita semua ini sudah anak loh. Gak ada yang yatim di sini. Kalau Anda orang percaya, Anda bukan yatim piatu. Anda anak. Haleluya.
Pesan saya cuma satu, hiduplah sebagai anak. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.